but honey, can't run the show on your own. I can feel my body shake. There's only so much I can take. I'll show you how a real queen behaves. Oh, no damsel in distress coming to save me. When touched by the fire, you can't take me. And you might think I'm weak without a sword, but if I had one, it'd be bigger than yours. All of the kings had their queens on the throne. We would pop champagne. Oh, she's hot but a psycho. So let go, she's right though. At night she's screaming, mama, mama, mama. Hai Sobat Akunting, kembali lagi dengan saya Gita Umaila Marsoloh. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan ekonomi syariah. Simak videonya ya. Langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu terkait perkembangan ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Tidak hanya di negara-negara dengan mayoritas muslim saja, tetapi juga di seluruh dunia. Dalam konteks ini, perkembangan ekonomi syariah mencakup berbagai sektor, termasuk ada perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, zakat, wakaf, dan sektor real yang berorientasi pada prinsip-prinsip syariah. Kemudian di Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar, sektor ekonomi syariah menunjukkan potensi besar yang semakin meningkat. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kita akan membahas terkait sejarah singkat perkembangan ekonomi syariah. Perkembangan ekonomi syariah bisa dilihat dalam beberapa tahap penting yang telah membentuk landasan kuat bagi industri hingga saat ini. Nah, zaman awal Islam, pada masa awal Islam, sistem ekonomi yang diterapkan sudah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, yaitu bunga, haramnya spekulasi atau gahar, serta perlunya keadilan dan kesejahteraan sosial. Ekonomi Islam pada masa saat ini menekankan prinsip keadilan sosial, distribusi kekayaan yang adil, dan pemberdayaan umat. Kemudian di abad pertengahan, pada masa kekhalifahan, ekonomi Islam berkembang pesat dengan adanya bank syariah pertama dan pasar yang berbasis pada transaksi yang adil serta sistem zakat yang dikelola dengan baik. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem ekonomi syariah mulai mengalami kemunduran akibat penjajahan dan perubahan struktur sosial ekonomi di banyak negara. Nah, kemudian bangkit kembali pada abad ke-20. Pada abad ke-20 ini, ekonomi syariah mulai bangkit kembali dengan munculnya konsep perbankan syariah. Bank-bank syariah pertama kali didirikan di negara-negara Timur Tengah seperti Mesir dan Pakistan. Pada tahun 1960-an, salah satu tonggak penting adalah berdirinya Bank Islam Malaysia pada tahun 1983 yang menjadi model bagi banyak negara lainnya. Kemudian ada globalisasi ekonomi syariah. Pada dekade terakhir, sektor ekonomi syariah mengalami globalisasi. Negara-negara non-muslim juga mulai tertarik untuk mengembangkan sektor ini, terutama di bidang perbankan syariah dan sukuk, yaitu obligasi syariah, karena prinsip-prinsipnya yang menekankan pada etika dan stabilitas. Kemudian ada perkembangan perbankan syariah. Perbankan syariah adalah salah satu sektor yang paling pesat berkembang dalam ekonomi syariah. Di Indonesia, perbankan syariah mulai diperkenalkan pada tahun 1990 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang menjadi bank syariah pertama di Indonesia, dan sejak itu industri perbankan syariah Indonesia terus berkembang pesat yang ditandai dengan semakin banyaknya bank syariah yang hadir di pasar, baik dalam bentuk bank konvensional yang memiliki unit syariah maupun bank yang sepenuhnya beroperasi berlandaskan prinsip syariah. Ada beberapa faktor yang mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia, yaitu antara lainnya pertama ada potensi pasar yang besar.
Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk produk-produk perbankan syariah. Hal ini membuka peluang bagi bank syariah untuk berkembang lebih pesat lagi. Kemudian ada regulasi yang mendukung. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung perkembangan perbankan syariah, termasuk aturan yang memfasilitasi pendirian bank syariah serta kebijakan tentang pembiayaan dan produk perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, kemudian ada peningkatan literasi keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan produk-produk perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah turut mendorong perkembangan industri ini. Kemudian ada digitalisasi perbankan, yaitu bank-bank syariah di Indonesia semakin mengadopsi teknologi digital untuk mempermudah nasabah dalam mengakses layanan perbankan syariah, termasuk melalui mobile banking dan e-wallet yang berbasis syariah. Yang ketiga ada pasar modal syariah. Pasar modal syariah yang terdiri dari sukuk, yaitu obligasi syariah, dan saham yang memenuhi prinsip syariah telah menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat dalam ekonomi syariah. Sukuk sebagai instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah semakin populer di berbagai negara termasuk Indonesia. Sukuk ini menawarkan alternatif investasi bagi masyarakat yang ingin menghindari investasi yang berbasis pada bunga, yaitu riba, dan spekulasi, yaitu gahar. Nah, di Indonesia, pasar modal syariah semakin berkembang dengan adanya Indeks Saham Syariah Indonesia atau disingkat dengan ISSI yang diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia untuk memfasilitasi investor yang ingin berinvestasi di saham-saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, Indonesia juga meluncurkan sukuk negara yang merupakan instrumen investasi berbasis syariah yang didukung untuk membiayai pembangunan negara. Keempat, ada asuransi syariah. Nah, asuransi syariah yang dikenal dengan istilah takaful juga mengalami perkembangan yang signifikan. Takaful beroperasi berdasarkan prinsip tolong-menolong antar peserta, yang dimana setiap peserta memberikan kontribusi untuk saling melindungi dari resiko yang mungkin terjadi. Konsep ini berbeda dengan asuransi konvensional yang berbasis pada premi dan keuntungan perusahaan. Di Indonesia juga asuransi syariah semakin diminati seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi diri secara sesuai dengan prinsip syariah. Banyak perusahaan asuransi yang mulai membuka unit-unit syariah, dan beberapa perusahaan asuransi murni syariah didirikan untuk memenuhi kebutuhan pasar ini. Nah, yang kelima ada zakat dan wakaf. Selain sektor keuangan, sektor zakat dan wakaf juga berperan penting dalam pengembangan ekonomi syariah. Zakat sebagai kebijakan bagi umat Islam untuk membersihkan harta dan mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan, merupakan instrumen yang sangat potensial untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Di Indonesia, lembaga-lembaga seperti Barnas atau biasa kepanjangannya Badan Amil Zakat Nasional berperan aktif dalam pengelolaan dana zakat dan distribusinya kepada yang berhak. Begitu pula dengan wakaf yang merupakan amal jariah yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Pengelola wakaf yang lebih profesional dan terorganisir dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang besar. Yang keenam ada sektor real yang berbasis syariah. Sektor real atau ekonomi real yang berbasis syariah pada prinsip syariah juga berkembang pesat. Konsep ekonomi syariah ini dalam sektor real menekankan pada keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Dalam sektor real ini juga terdapat berbagai kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti perdagangan yang halal.
Kegiatan perdagangan yang mematuhi prinsip syariah seperti tidak ada unsur penipuan, ketidakpastian yang berlebihan atau gahar, dan perjudian atau masyir. Kemudian ada pertanian dan agribisnis. Banyak model bisnis dalam sektor pertanian dan agribisnis yang mengikuti prinsip syariah, termasuk perdagangan hasil pertanian dan pengelolaan tanah yang dilakukan secara adil dan transparan. Kemudian ada properti dan infrastruktur. Pembiayaan properti dan infrastruktur berbasis syariah semakin berkembang, terutama dengan adanya produk-produk seperti murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan, dan ijarah, yaitu sewa yang digunakan dalam pembiayaan properti. Kemudian ada tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah. Nah, meskipun perkembangan ekonomi syariah menunjukkan tren positif, beberapa tantangan masih dihadapi. Di antara lainnya ada kurangnya infrastruktur dan literasi syariah. Meskipun sektor perbankan syariah berkembang pesat, masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami konsep dan produk-produk keuangan syariah dengan baik. Oleh karena itu, edukasi yang lebih intens diperlukan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah. Kemudian ada regulasi yang belum optimal. Beberapa aspek regulasi yang berkaitan dengan ekonomi syariah, terutama dalam sektor pasar modal, masih memerlukan penyempurnaan untuk memberikan kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Nah, kemudian ada persaingan dengan sektor konvensional. Perbankan syariah dan sektor keuangan syariah secara keseluruhan masih bersaing dengan sektor konvensional yang lebih matang dalam hal teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan. Kemudian ada masa depan ekonomi syariah. Masa depan ekonomi syariah di Indonesia dan di dunia pada umumnya cukup cerah. Dengan potensi pasar yang besar, semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang berdiri dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Ekonomi syariah diharapkan terus berkembang dan menjadi pilar penting dalam perekonomian global. Selain itu, sektor ekonomi syariah juga semakin relevan dan tren global yang semakin mengutamakan keberlanjutan etika dan tanggung jawab sosial. Di Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar memiliki peluang besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global, baik dalam sektor perbankan, pasar modal, asuransi, maupun industri halal lainnya. Untuk itu dibutuhkan dukungan kebijakan tepat dari pemerintah, penguatan infrastruktur, serta peningkatan literasi dan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat. Ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, serta pendapat dari para ulama fikih yang memandu kehidupan ekonomi umat Islam. Dalam ekonomi syariah ada beberapa prinsip yang menjadi landasan utama, yaitu pertama ada larangan riba atau bunga. Nah, bunga ini dianggap sebagai praktik yang menindas dan mengeksploitatif. Oleh karena itu, semua bentuk transaksi yang melibatkan bunga atau pembayaran bunga tidak diperbolehkan. Kedua, ada larangan gahar. Gahar adalah ketidakpastian atau spekulasi dalam kontrak yang dapat menyebabkan ketidakadilan atau kerugian bagi pihak yang terlibat. Dalam ekonomi syariah, kontrak harus jelas mengenai hak, kewajiban, dan risiko. Kemudian ada larangan masyir. Masyir adalah perjudian atau segala bentuk spekulasi yang didasarkan pada keberuntungan semata, yang dapat merugikan suatu pihak dan menguntungkan pihak lain secara tidak adil. Kemudian ada halal dan haram. Transaksi dan aktivitas ekonomi harus dilakukan dalam lingkup yang halal, yakni sesuai dengan hukum Islam. Bisnis yang terkait dengan barang-barang haram seperti alkohol, daging babi, atau produk yang merusak moral itu dilarang keras. Kemudian ada tanggung jawab sosial.
Ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan material, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan sosial dan distribusi kekayaan yang adil. Aktivitas ekonomi harus bertujuan untuk menciptakan nilai tambah yang positif bagi masyarakat. Perbankan syariah di Indonesia memiliki perkembangan yang sangat pesat sejak pertama kali diperkenankan pada awal 1990-an. Sistem perbankan syariah di Indonesia beroperasi berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial. Hal ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi keuangan tanpa melibatkan praktik yang bertentangan dengan ajaran agama Islam seperti riba yaitu bunga, gahar yaitu ketidakpastian, dan masyir yaitu perjudian. Nah, adapun dasar hukum dan regulasi perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, merupakan dasar hukum pertama yang memungkinkan pendirian bank-bank syariah di Indonesia, meskipun pada saat itu belum ada regulasi khusus mengenai perbankan syariah. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu tentang perbankan syariah, menjadi tonggak penting dalam pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini secara khusus mengatur tentang perbankan syariah, memberikan dasar hukum yang jelas bagi operasional bank syariah serta pengaturan unit usaha syariah yang berada di bawah bank-bank konvensional. Kemudian ada Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disingkat dengan OJK. Nah, OJK ini berfungsi sebagai pengawasan dan pengatur industri jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan syariah. OJK ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa operasional bank syariah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Adapun prinsip-prinsip utama perbankan syariah, yaitu perbankan syariah di Indonesia beroperasi dengan beberapa prinsip yang dasar yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu pertama larangan riba yaitu bunga. Dalam perbankan syariah, keuntungan yang dihasilkan dari transaksi tidak boleh berbentuk bunga atau riba. Sebagai penggantinya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, yaitu profit sharing dalam transaksi pembiayaan dan simpanan. Kemudian ada larangan gahar yaitu ketidakpastian. Transaksi dalam perbankan syariah harus jelas dan tidak mengandung ketidakpastian atau spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, bank syariah menghindari produk atau transaksi yang bersifat spekulatif. Kemudian ada larangan masyir atau perjudian. Praktik perjudian atau spekulasi yang tidak rasional dilarang dalam sistem perbankan syariah. Semua transaksi harus didasarkan pada nilai ekonomi yang nyata dan jelas. Kemudian ada keadilan sosial perbankan syariah yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dengan memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil melalui mekanisme zakat, wakaf, dan infak yang merupakan kewajiban sosial dalam Islam. Kemudian ada produk dan layanan perbankan syariah di Indonesia. Nah, bank syariah di Indonesia menawarkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di antaranya ada tabungan syariah. Tabungan syariah adalah produk simpanan di mana nasabah menyimpan uang di bank dan keuntungan dari dana tersebut dibagi sesuai dengan prinsip murabaha. Bank bertindak sebagai pengelolaan dana, sedangkan nasabah adalah pemilik dana. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana ini akan dibagikan antara nasabah dan bank yang berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, bukan dalam bentuk bunga. Kemudian ada deposito syariah. Deposito syariah mirip dengan deposito konvensional, namun menggunakan prinsip murabaha. Dalam pembagian hasilnya, nasabah menempatkan dana dalam jangka waktu tertentu dan bank akan mengelola dana tersebut untuk menghasilkan keuntungan.
Keuntungan tersebut kemudian dibagi antara nasabah dan bank sesuai dengan nishab yang telah disepakati. Kemudian ada pembiayaan syariah. Nah, pembiayaan syariah ini adalah produk utama perbankan syariah yang sesuai digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah. Jenis pembiayaan syariah antara lain murabaha, yaitu pembiayaan berbasis jual beli, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi yang mencakup margin keuntungan bank. Kemudian ada muradabaha, pembiayaan berbasis bagi hasil antara bank, yaitu sesuai penyediaan modal, dan nasabah sesuai pengelolaan usaha. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan nishab yang telah disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh bank kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian nasabah. Kemudian ada musyarakah, yaitu pembiayaan berbasis kemitraan, di mana bank dan nasabah bersama-sama menanamkan modal dalam suatu usaha atau proyek. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan proporsi modal yang disetarakan. Kemudian ada ijhar, yaitu pembiayaan sewa, di mana bank menyewakan barang atau aset kepada nasabah dan nasabah membayar biaya sewa kepada bank. Dan ada pula kartu kredit syariah. Kartu kredit syariah menggunakan prinsip murabaha, di mana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk membeli barang atau jasa, dan nasabah kemudian membayar dengan cara mencicil tanpa dikenakan bunga, melainkan dikenakan margin keuntungan bank yang telah disepakati sebelumnya. Di era digital telah merubah hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Perbankan syariah yang mengusung prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya tidak terlepas dari perubahan ini. Optimalisasi infrastruktur industri perbankan syariah pada era digital menjadi hal yang krusial untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan layanan, serta menyediakan produk dan layanan yang lebih inovatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, digitalisasi tidak hanya membawa tantangan, tetapi juga peluang besar bagi perbankan syariah. Pentingnya infrastruktur digital untuk perbankan syariah. Untuk mengoptimalkan operasional bank syariah di era digital, beberapa elemen infrastruktur perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Antaranya ada platform digital untuk layanan perbankan. Nah, bank syariah perlu memiliki sistem perbankan berbasis teknologi yang memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi seperti transfer, pembukaan rekening, investasi, hingga pembiayaan secara daring. Pengembangan platform ini harus didesain agar mudah digunakan dan ramah terhadap pengguna dari segala usia serta berbagai latar belakang ekonomi. Kemudian keamanan siber. Salah satu tantangan terbesar dalam perbankan digital adalah menjaga keamanan data nasabah dan transaksi keuangan. Infrastruktur yang kuat dalam hal perlindungan data, termasuk sistem enkripsi yang aman, menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan melindungi integritas sistem keuangan perbankan syariah. Kemudian ada sistem pembayaran digital. Nah, perbankan syariah perlu memperkenalkan dan memperkuat sistem pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembayaran berbasis QR atau kode, e-wallet, dan aplikasi pembayaran yang didukung oleh bank syariah dapat meningkatkan kemudahan bertransaksi bagi nasabah tanpa melibatkan praktik riba, yaitu bunga. Nah, adapun peluang digitalisasi dalam perbankan syariah, yang dimana digitalisasi memberikan peluang besar untuk perbankan syariah dalam beberapa aspek, yaitu peningkatan aksesibilitas layanan. Salah satu keunggulan utama dari infrastruktur digital adalah kemudahan akses bank. Bank syariah dapat menjangkau nasabah di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau melalui cabang fisik.
Hal ini sangat penting di negara dengan luas wilayah seperti Indonesia, di mana jangkauan cabang bank syariah yang terbatas. Dengan aplikasi mobile banking dan platform online, bank syariah dapat memberikan layanan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah yang terpencil. Nah, adapun efisiensi operasional. Digitalisasi dapat mengurangi biaya operasional yang terkait dengan pemeliharaan cabang fisik, administrasi manual, pengelolaan transaksi secara konvensional. Nah, bank syariah yang menerapkan sistem digital yang baik akan memiliki biaya yang lebih rendah dalam penyediaan produk dan layanan kepada nasabah. Kemudian ada personalisasi layanan. Dengan memanfaatkan data yang terkumpul melalui transaksi digital, bank syariah dapat menawarkan layanan yang lebih personal dan relevan bagi nasabah. Misalnya, bank syariah dapat memberikan rekomendasi produk investasi atau pembiayaan yang sesuai dengan profil dan kebutuhan nasabah berdasarkan data yang dikumpulkan secara real time. Kemudian ada inovasi produk dan layanan. Di era digital membuka peluang bagi perbankan syariah untuk mengembangkan berbagai produk dan layanan baru. Contohnya adalah aplikasi berbasis vintage yang memungkinkan nasabah melakukan investasi secara syariah serta pemanfaatan blockchain untuk pengelolaan transaksi yang lebih transparan dan efisiensi. Adapun strategi optimalisasi infrastruktur digital pada bank syariah. Untuk memaksimalkan potensi digitalisasi dalam industri perbankan syariah, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan, yaitu penguatan infrastruktur IT dan teknologi digital. Bank syariah harus terus berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur IT yang kuat dan handal. Ini mencakup sistem backend yang dapat mendukung volume transaksi besar serta platform yang user friendly di sisi front end seperti aplikasi mobile dan internet banking. Kemajuan dan teknologi iCloud kompeten dan big data juga sangat penting untuk mendukung analisis data dan pengelolaan transaksi.